Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema isyarat-isyarat dalam sholat. Kita bahas lebih lanjut lagi jamaah, tapi sebelumnya ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat. Mengenai seorang imam lupa gerakan sholat. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Oke, ini berhubungan dengan pertanyaan aku sebelumnya nih sama Habib yang katanya mau dijawab sekarang nih. Jadi jamaah udah pada ngasih tahu keluarganya, saudaranya belum? Udah siap nih dijawab sama Habib Usman nih. Banyak nih yang ternyata nggak mengetahui cara memberi isyarat ke calon makmum biar menjadi imam. Terus apakah kita harus mengulang niat sholat atau bagaimana? Kita dengarkan tausiah dari guru kita, Habib Usman. Silakan Habib. Afwan Habib. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatihi wa ahlbaitihi wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang insyaallah penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan semoga bisa diamalkan untuk dirinya, keluarganya, istrinya, suaminya dan anak-anaknya dan insyaallah mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal Amin. Di sini ada kejadian yang menarik yang dimana istikhlaf, penunjukan pengganti imam dengan imam yang lainnya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah di akhir hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Tak lama kemudian, berapa lama kemudian Rasulullah kira-kira sudah agak sehatan badannya, padahal masih sakit. Rasulullah berusaha untuk masuk, tapi Sayyidina Abu Bakar itu sudah menjadi imam. Udah Allahu Akbar. Dan Sayyidina Abu Bakar sudah tahu nih bahwa Rasulullah datang. Dan Sayyidina Abu Bakar dimundurin. Maka Rasulullah menjadi imam. Nah, ini adalah sebuah hal yang dimana kita harus mengerti dan memahami bahwa juga kejadian tadi yang diceritakan oleh Ustaz Syam. Jadi waktu Sayyidina Umar menjadi imam, pernah ditusuk badannya, belakangnya terjatuh, ya kan? Menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya. Ta'al ya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf maju. Majunya juga nggak boleh buru-buru, langkahnya pelan-pelan. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i harus tiga gerakan, nggak boleh lebih. Intinya adalah boleh yang dikatakan bahwasanya meniat di dalamnya, niat menjadi imam menggantikan dalam keadaan tertentu. Dan juga ketika Sayyidina Ali sama juga ditombak atau ditusuk belakangnya oleh Ibnu Muljam atau Abdurrahman bin Muljam, yang dimana Sayyidina Ali mengisyaratkan kepada sahabatnya untuk menggantikannya. Di sini adalah harus memahami bahwasanya niat di dalamnya itu niat jadi imam. Tadi kan gimana niatnya? Imaman lillahi ta'ala. Tadi kan makmuman awalnya. Yeah. Terus menjadi imaman lillahi ta'ala. Okay. Nah, banyak kita harus paham bahwasanya kita berharap akan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan makmumnya tidak tahu nih, makmumnya nggak tahu dan nggak paham untuk menunjukkan imam, maka boleh dalam mazhab Imam Syafi'i boleh dia mufarakah daripada imamnya dan sholat sendiri atau munfarid. Tidak perlu diulang ataupun diselesaikan. Insya Allah dia mendapatkan pahala dan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan sholatnya sah. Ini di dalam penjelasan daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau misalkan ditanya, kalau misalkan imamnya nih lagi sholat, dia batal. Nah, kita tanya dulu nih, saya kasih contoh misalkan. Ayo Mas. Oke. Misalkan ente lagi sujud. Sujud misalkan. Nah, terus batal. Cara ngasih taunya gimana?
batal nih gitu. Nah, ini langsung bangun, bisikin ke sininya batal. Oh gitu ya? Nah, dia nggak perlu pindah. Pas sujud dia nggak perlu pindah. Dia nggak perlu pindah, Oke. tetap dia mengikutin, dia bangun, ya kan? Misalkan dia masih duduk dulu dan dia sujud lagi, dia naik ke atas, ya kan? Maka dia maju satu langkah. Aku mundur ya? Nggak kan batal. Oh ya, aku batal ya, kabur ya? Keluar. Oh ya, keluar ya? Ya kan? Oh, iya, Nah, benar. kalau misalkan lagi ruku, misalkan lagi ruku batalnya, ruku. ya kan? Nah, Maaf ya, Bib. nah misalkan kasih tahu, dia keluar, maka pas dia bangun baru maju. Oh. Jadi baik. ada aturan. Ada aturannya semuanya. Nggak bisa langsung Nggak udah, bisa. sut. Nggak bisa. Geragasan gitu ya. Baik, Masya Allah. Habib, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Ini jadi pelajaran penting banget loh buat aku, untuk jamaah yang ada di rumah. Karena supaya kita juga memperbaiki sholat kita ya jamaah ya. Dan masih banyak lagi syarat-syarat lain yang akan kita pelajari. Jazakallahu khair Habib Usman. Terima kasih. Ini pertanyaan agak, mungkin aku pribadi juga sini kalau yang satu ini nih. Ustadz Syam, aku mau nanya. Apalagi bosku? Kadang kalau lagi sholat nih, tiba-tiba kayak ada yang manggil gitu. Atau ada tamu datang, kita lagi sholat gitu kan. Jadi kan ke distract gitu ya, aduh. Atau handphone bunyi. Atau handphone bunyi. Ini gimana ya, kadang udah tahu lagi sholat. Itu harus bagaimana ya, isyaratnya itu harus bagaimana gitu. Apalagi kalau mungkin lagi berjamaah, tapi nggak ada bacaannya, itu harus bingung nih. Aku bingung nih harus bagaimana nih Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku, Habib Nabil Masoni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara salat di tempat yang memungkinkan ada orang lain masuk. Misalnya kita sholat sunnah di rumah, tiba-tiba ibu manggil, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau dipanggil tuh pasti akan mengganggu kekhusyuan atau rileksnya kita atau fokusnya kita dalam ibadah. Maka jikalau itu adalah sholat sunnah teman-teman sekalian, maka batalkan sholatmu, penuhi panggilan ibumu. Jikalau itu adalah sholat sunnah. Kita lagi sholat duha, Allahu Akbar, ya udah ayat-ayat terakhir gitu. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Udah rakaat kedua, udah ruku. Ternyata yang memanggil adalah bunda kita, maka dua caranya. Satu, kasih isyarat kalau ibu kita adalah ibu yang pengertian. Ya, karena siapa tahu ibunya sensian gitu. Ya, beda-beda ibu tuh. Ada mama yang pengertian. Ada mama yang sensi gitu. Kau apalagi kalau mamanya udah paham agama sedikit. Kau tahu nggak kalau sholat sunnah, antara sholat sunnah dan panggilan ibu lebih tinggi panggilan ibu. Wah, itu bahaya. Ibunya baperan ya kan. Ya. Nah kalau kalau suaminya? Kalau suaminya sama gitu. Tergantung suaminya panggil. Ya. Makanya dilihat dulu keadaannya. Oh ibu ini mengerti, dia tahu kalau kita sholat. Maka boleh dikasih kode. Cara kodenya adalah wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Syam. Allahu Akbar. Wah, kita langsung jadi kayak Imam Masjidil Haram gitu ya, yang besar suaranya. Sami Allahu liman hamidah. Atau misalnya ada tamu di luar, boleh dengan cara kode seperti itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sami Allahu liman hamidah. Oh, langsung di depan. Oh, apa ini? Kayaknya TV di setel atau tuan rumahnya lagi sholat. Yang jelas ada kode seperti itu. Namun perlu untuk ditekankan kepada seluruh jamaah, tidak patut kita mengakhiri komunikasi kita dengan Allah hanya untuk menyambung komunikasi kita terhadap manusia. Subhanallah. Misalnya teman-teman lagi sholat nih, sholat tarawih nih banyak nih, naruh handphone di bawah. Usahakan taruh handphonenya di balik. Karena kalau di atas, layarnya di atas, kadang-kadang kalau imamnya udah khusyuk, kita makmum itu kan kadang iseng tuh. Apalagi kalau tarawih gini kan biasanya bacaannya imamnya surah panjang ya. Kalau imamnya misalnya hafal Quran, surah panjang gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Itu kan kita biasanya cari apa sesuatu yang bisa dibaca kalau jadi makmum tuh. Iya. Waduh, nungguin imam gitu. Itu kalau handphone di bawah, maka itu kita baca semua itu yang muncul notifikasinya. Grup-grup yang selama ini kita mute, kita silent, akhirnya terbaca semua. Kenapa? Karena iseng nyari bacaan. Jangan sampai memutuskan komunikasi dengan Allah hanya karena komunikasi kepada manusia. Jikalau itu adalah sholat sunnah, boleh dibatalkan untuk memenuhi panggilan orang tua. Namun jikalau itu adalah sholat fardu, maka kalau memungkinkan dipercepat sholatnya, percepat. Jikalau memungkinkan untuk yang namanya kasih kode. Namun jalan terakhir barulah membatalkan sholatnya. Namun lihat lagi gangguannya ini apa? Contoh menyangkut nyawa orang lain. Maka tidak ada pilihan lain selain membatalkan sholat dan selamatkan orang tersebut. Allahu Akbar.
Ternyata anaknya yang kecil itu lari-lari, mau masuk ke akuarium. Waduh. Mau masuk ke kolam-kolam misalnya. Ini bahaya kalau tidak ditolong ini lah bahaya bisa tenggelam anak tersebut. Atau ada sesuatu yang membahayakan, kayaknya bau gas bocor atau apa gitu ya. Langsung batalkan sholat untuk menyelamatkan karena menghindari atau Islam itu adalah hifdzun nafas ya. Menjaga jiwa, menjaga nyawa seseorang. Seberat apapun ibadah yang kita lakukan, sekhusyuk apapun, jikalau menyangkut nyawa orang lain, maka batalkan dulu ibadah kita untuk sementara. Toh masih ada waktunya, lalu kita menyelamatkan nyawa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik jamaah, sebenarnya hal-hal seperti ini yang awalnya kita tidak tahu, tapi dengan adanya pelajaran seperti ini, ketika kita tahu memang harus kita lakukan. Jangan juga ketika udah tahu, yaudah nanti aja lah gampang apa segala macam, atau malah pura-pura nggak tahu. Dan semoga dengan kita membenarkan sholat kita, Allah menerima amal ibadah kita subhanahu. Ya, baik jamaah. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz Syam. Ini banyak di rumah yang pengen nanya sama Ustadz Syam. Ini banyak yang Udah gak sabaran nih. interaksi pengen nanya sama Habib Usman. Sama Ustadz Syam juga ini. Kalau begitu aku duluan boleh nggak? Boleh, tafadhol. Siap, dari Instagram @rani.mardina nih Habib nih. Assalamualaikum Habib, saya mau tanya. Tafadhol Ustadz Syam. Jadi kaki saya tuh sudah hampir sebulan ini sakit, Bib. Sadis kalau saya sholat itu nggak begitu tegak berdirinya, agak sakit kaki saya. Jadi agak saya tekuk sedikit kaki saya dan berusaha supaya saya nggak duduk sholatnya. Jadi saya paksain untuk berdiri supaya nggak duduk gitu. Nah saya tanyakan, apakah sholat saya ini termasuk sempurna atau tidak? Karena posisi berdiri saya yang tidak sempurna. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kalau ibu sholatnya mampu untuk berdiri. Alhamdulillah kalau bisa berdiri. Padahal dalam keadaan sakit nggak jadi masalah. Agar apa? Agar dia sholatnya itu duduk. Karena apa? Karena ini hal yang dibolehkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mampu berdiri, dia berdiri. Kalau dia nggak mampu berdiri, dia boleh duduk. Dia nggak mampu duduk, dia boleh tiduran miring. Karena apa? Sholat orang yang berdiri itu pahalanya satu. Kalau duduk dia setengah. Kalau dia sengaja. Tapi kalau misalkan dia dalam keadaan sakit, nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah, itu dimaafu. Oleh karena itu, maka kalau misalkan ibu mampu diri, dipaksain untuk diri, bismillah, pahalanya besar insya Allah. Walaupun duduk pun diperbolehkan, tetap dapat pahala satu, sama. Karena ada sebabnya, sakit. Jadi gitu Ustadz Syam, gantian nih, sekarang gantian nanya. Jadi kalau ada sebab sakit, maka itu adalah rukhsah, ada keringanan. Betul, ada Karena rukhsahnya. Siap, baik. Tapi kalau masih mampu untuk berdiri ya. Berdiri. Ya Masya Allah, jadi nggak salah yang dilakukan tadi mbaknya. Betul. Baik, masih ada lagi nggak Bib? Boleh. Sekarang aneh yang nanya buat Ustadz Syam. Siap. Pinjam dulu. Siap Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Instagram Angelina Sahertian 1. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mu'alaf. Saya setiap sholat selalu memakai handphone Subhanallah. untuk panduan saya sholat. Subhanallah. Karena saya belum hafal. Baru kalau sholat dengan suami baru saya mengikuti suami saya. Apakah itu sah Ustadz Syam? Ayo fadol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Panduan sholat memakai handphone, maka saya menyarankan kepada Mbak Angel untuk lebih mempelajari rukun sholat dulu. Rukun sholat. Kenapa mempelajari rukun sholat? Supaya tahu yang mana yang wajib dikerjakan, yang mana enggak wajib gitu. Supaya tahu sah enggak sholatnya. Maka yang menjadi rukun qauli itu, rukun bacaan yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar, harus keluar suaranya. Setelah takbiratul ihram tidak hafal yang namanya bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira doa-doanya. Maka boleh enggak dibaca? Boleh enggak dibaca. Kemudian ada lagi rukun qauli yang harus diucapkan apa? Al-Fatihah. Maka hafalkan dulu Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu enggak punya bacaan yang lain lagi, maka cari apa yang menjadi wajib lagi ya? Oh, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi? Oh, sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi? Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selebihnya bacaan yang lain meskipun tidak dibaca maka tetap sah sholatnya. Kalau ini sudah bisa dihafal silahkan sholat nggak pakai handphone. Tapi kalau yang rukun-rukun tadi nggak dihafal maka silahkan buka handphonenya namun ada adab-adabnya. Paling bagus untuk berjamaah terlebih dahulu kepada suaminya, kepada orang lain di masjid. Untuk apa? Untuk yang namanya meringankan bebannya. Tapi harus tahu yang mana yang rukun tadi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi ini Habib masih ada pertanyaan tapi kita mungkin silahkan Sony untuk bertanya kepada Habib Nabil. Nih dari sekian banyak gerakan sholat ada yang kan kalau mau tasyahud itu kan ada yang ngacungin ini ya Habib ya. Baik. Dari telunjuknya ini. Nah pertanyaannya adalah kapan sebenarnya kita harus mengacungkan, nih jamaah pengen tahu juga nih, kapan kita sebenarnya harus mengacungkan jari telunjuk tangan untuk berisyarat ketika tasyahud itu Bib. Karena kan ada yang dari awal, ada yang asyhadu alla ilaha illallah baru ini. Nah jamaah mohon penjelasannya juga tuh Bib. Gimana menurut Habib? Jadi sebenarnya itu apa namanya Mas Sony, yang terbaik adalah kita jawab setelah yang berikut ini. Ya Allah. Panjang soalnya jawabannya. Yang terbaik adalah kita jawab setelah yang berikut ini. Benar ya Bib ya? Betul insya Tuh, Allah. jamaah jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini akan dijawab sama guru-guru kita semua pertanyaan jamaah. Kalau gitu jamaah juga bagaimana caranya? Kirim aja pertanyaan sebanyak-banyaknya juga ke Instagram @IslamItuIndah Trans TV. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.